melihat hari ini saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, apa kontribusimu ketika di dunia? Ternyata kontribusinya dia salurkanlah sebagian hartanya untuk mereka. Ketika dia salurkan hartanya itu, Allah balas. Kelak di akhirat, dia temukan catatan amalnya. Inilah salah satu yang menyebabkan seseorang mudah urusannya di mahsyar. Laqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afana fi ajsadina wa rudda ilaina arwahana wa azina lana bi dzikrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaah. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh wa fi Sumatera Syarqiyah wa fi Sumatera Symaliyah wa fi Sumatera Gharbiyah. Allahumma khafif musibatahum ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al musibatahum mukaffirati lizunubihim ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi yang sejuk dan dingin ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kekuatan untuk menghadiri taman-taman syurga di dunia, yaitu halaqah zikir. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala tulis sebagai amal ibadah yang kelak di akhirat amal-amal ibadah ini dapat menolong dikala kita mengalami kesulitan. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana setiap Selasa subuh di Masjid Nurul Huda kita membahas satu tema, yaitu perjalanan kehidupan manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Pembahasan kita sudah hampir disampai fase-fase terakhir perjalanan akhirat. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan yang lebih jauh, kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yaitu 5 alam kehidupan yang dilalui umat manusia. Kehidupan yang pertama ialah kehidupan di alam ruh, kehidupan di alam arwah. Kehidupan yang kedua, kehidupan di alam rahim, atau juga dinamai dengan kehidupan di alam kandungan. Lalu dari alam kandungan kita lanjutkanlah perjalanan itu menuju alam ketiga, yaitu alam dunia, alam nyata yang kita saksikan saat ini. Sebagaimana yang kita maklumi, kehidupan alam dunia adalah kehidupan yang sementara. Karena dunia bukanlah tempat kita tinggal, tetapi dunia tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal manusia, karena setiap yang datang pasti pergi. Setiap yang hidup pasti merasakan kematian. Maka oleh karenanya, sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan perjalanan-perjalanan yang panjang tersebut, agar kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Lalu dari alam dunia kita menuju alam yang keempat. Alam yang keempat ini termasuk panjang juga. Saking panjangnya, tidak ada satupun manusia yang tahu berapa kadar waktu yang dilalui. Allah hanya mengabarkan kepada kita bahwasanya kehidupan barzah itu
batas akhirnya ialah hari kiamat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka telah ada barzah, telah ada tembok yang memisahkan antara kehidupan dunia yang sudah dilalui dan kehidupan akhirat yang akan ia tuju. Maka setiap yang sudah meninggal hari ini, mereka berada di alam barzah. Lalu dari alam barzah itu kita melanjutkan perjalanan di alam yang terakhir yang disebut dengan alam akhirat. Akhirat, mengapa disebut akhirat? Karena dari sisi makna akhirat berarti akhir, yang terakhir. Allah katakan di banyak ayat, di antaranya surah Al-Kahfi, di mana Allah berfirman, wa tarakna ba'dahum bi ba'di wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju bi ba'di wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Setelah sangkakala itu ditiup, maka kami kumpulkan seluruh manusia. Pengumpulan manusia ketika itu pengumpulan yang pasti dan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang absen, tidak ada yang tidak hadir. Fajama'nahum jam'a. Kami kumpulkan seluruhnya. Untuk apa manusia dikumpulkan? Untuk melanjutkan perjalanannya di akhirat. Karena setelah manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas yang disebut dengan Al-Mahsyar. Mahsyar secara bahasa artinya adalah tempat berkumpul. Siapa yang dikumpulkan di sana? Manusia. Apakah hanya manusia yang dikumpulkan? Ternyata tidak. Makhluk-makhluk lain seperti hewan, seperti tempat, waktu dan lain sebagainya ketika itu akan dikumpulkan. Untuk apa semua itu dikumpulkan? Jika berkaitan dengan manusia, untuk menjadi saksi atas diri mereka. Karena kelak ketika seseorang akan diperiksa, akan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan, hari di mana setiap orang akan disoal terkait apa yang ia lakukan semasa hidup, maka ketika itu butuh saksi untuk meringankan ataupun yang memberatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia dikumpulkan dan diperiksa satu persatu dari amal-amal yang diperbuat selama hidup, maka amal-amal tersebut ditimbang, diletakkan di atas neraca. Amal-amal inilah yang kelak menentukan di mana seseorang berakhir. Karena ujung dari perjalanan manusia hanya ada dua. Yang pertama, surga yang diharapkan oleh orang-orang beriman. Yang kedua adalah neraka yang tingkatan-tingkatannya sebanyak 7 tingkatan. Kalau Allah menyebut surga, maka Allah menyebut dengan darajat. Jadi surga itu disebut darajat, tingkatannya ke atas. Tingkatan yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, adalah surga Firdaus. Itu tingkatannya ke atas, disebut dengan darajat. Sementara tingkatan ke bawah, seperti anak tangga, maka disebut darokat. Darokat artinya tingkatannya ke bawah. Tingkatan yang paling bawah itu ialah neraka Jahannam. Maka inilah ujung dari perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Lalu kemudian setelah amal-amal itu ditimbang, ada amalan-amalan sebagian orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula amalan-amalannya yang ketika di dunia tidak dianggap, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditimbang sama sekali. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amal-amal mereka itu berguguran, maka tidak kami anggap, tidak kami timbang untuk menentukan kebahagiaan ataupun kesengsaraan seseorang itu. Jadi intinya ada orang-orang yang amalnya ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah amal-amal itu ditimbang, maka diberikanlah yang namanya catatan. Diberikan laporan. Maka kelak setiap orang akan menerima laporan-laporan tersebut.
Di beberapa ayat yang telah kita susun di buku jilid yang keempat, bahwasanya ketika manusia berada di akhirat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk memanggil setiap orang yang berada di sana. Maka kata malaikat, halumma ila rabbikum, bersegeralah kalian menuju Tuhan kalian. Maka mendengar panggilan tersebut, setiap orang menuju Tuhan-Tuhan mereka. Ada orang yang bertuhankan selain Allah, mereka cari Tuhan-Tuhan mereka ketika itu. Setelah mereka cari, ternyata mereka tidak temukan. Mereka tidak dapatkan. Akhirnya kemudian orang-orang yang bertuhankan selain Tuhan Allah di dunia mencari Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga. Ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah catatan perjalanan hidupnya di dunia. Maka Allah katakan ketika itu di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-14, di mana Allah katakan, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah catatan amalmu. Kitab yang dimaksud dalam ayat ini menurut ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, seperti Imam At-Tabari, seperti imam-imam yang lain, Iqra kitabaka, bacalah catatan-catatan amal. Kalau di ayat lain disebutkan suhuf, atau di hadis disebutkan suhuf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan di dalam catatan-catatan amalnya istighfar yang banyak. Ini salah satu bentuk amalan yang tertulis di dalam catatan-catatan amal tersebut. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah perintahkan kepada manusia itu, Iqra kitabaka, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah catatan-catatan amalmu. Maknanya di sini bukan sekedar membaca, tapi lihat, pelajari. Adakah di sana yang tidak kami tuliskan? Adakah di sana yang tidak terinput? Karena bisa jadi dalam pikiran manusia ada amalan-amalannya yang dilakukan di dunia belum terinput. Bisa jadi dianggap seperti manusia yang menginput data. Maka di situ Allah tegaskan, Iqra kitabaka, bacalah olehmu catatan-catatan amalmu ketika itu. Misalnya Allah sebutkan di Quran surah Al-Kahfi tentang catatan amal ini. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu, maka diletakkanlah kitab. Kitab yang dimaksud adalah catatan perjalanan hidup manusia. Wa wudi'al kitabu, maka diletakkanlah catatan-catatan amal tersebut di hadapan setiap orang. Lalu fataral mujrimina musyfikina mimma fi, lalu engkau wahai Muhammad melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan karena di dalam catatan amal-amal itu ternyata tidak ada yang tertinggal. Ketika mereka mulai membuka catatan amal itu, catatan amal itu dimulai seseorang menginjak usia akil balik. Karena sebelum akil balik belum dihitung sebagai dosa. Atau ada beberapa keadaan seseorang itu tidak dicatat apakah dia beramal ataupun berdosa. Misalnya ketika ia gila. Atau misalnya ketika para nabi dan rasul belum diutus kepada mereka. Atau misalnya orang-orang yang mengalami kepikunan. Karena mereka tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena tidak taklif. Akalnya tidak sempurna seperti yang lain. Maka ada beberapa catatan yang mana kelak catatan itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibaca, yang dilihat, yang diteliti ketika itu ketika seseorang sudah mencapai akil balik, kemudian akalnya sehat walafiat.
Karena itu yang menjadi seseorang apakah nanti masuk neraka Allah ataupun tidak. Karena di situ dihitungnya pahala dan dosa. Maka Allah katakan, Iqra' kitabaka, baca olehmu, teliti olehmu, perhatikan isi catatan amalmu itu. Ketika mereka melihat catatan amalnya, fataral mujrimina musyfikin, engkau melihat Muhammad, orang-orang yang berdosa itu ketakutan terhadap apa yang sudah tertulis di dalam catatan-catatan amal tersebut. Lalu mereka berkata, ya wailatana, wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, mali hadzal kitabi. Ini kitab apa? Kitab apa yang kau berikan kepada kami? Mali hadzal kitabi. Kami tak pernah menemukannya dulu di dunia. Karena orang-orang kafir tidak menyangka akan adanya hari akhirat. Tidak pernah mengira akan adanya menerima laporan-laporan catatan perjalanan hidupnya di dunia. Maka ketika itu mereka kaget. Kagetnya orang-orang kafir ketika itu menunjukkan mereka takut. Akhirnya kemudian karena takut menengok catatan kriminal. Kita nyebutnya catatan kriminal. Catatan yang menakutkan itu. Mereka akhirnya kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan ke dunia. Itulah permintaan-permintaan orang-orang yang menyesal. Karena ketika mereka melihat catatan amalnya, ternyata penuh dengan catatan-catatan hitam. Mali hadzal kitabi. Kitab apakah yang diberikan kepada kami ini, kata mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. La, tidak yughadir, tertinggal. Saghiratan, yang kecil. Artinya yang kecil ini, yang dianggap itu bukan dosa, ternyata dosa. Yang kecil, yang dianggap itu hal-hal yang biasa, ternyata tidak ada hal yang biasa di dunia ini. Dianggap itu hanya sebagai candaan, ternyata tidak ada candaan di dunia ini. Semua yang dicandakan, semua yang diseriusin, apapun yang dilakukan oleh seorang di dunia, maka itu dicatat oleh malaikat. Bagaimana sistem pencatatan malaikat ini, Bapak Ibu? Dalam satu ayat Allah katakan begini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu, apa yang mereka lafazkan. Berarti kalau yang disebut lafazkan, apa yang mereka ucapkan, kata ulama tafsir. Apa yang diucapkan seseorang, ma yalfizu min qaulin, suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali sudah ada padanya raqib dan atid. Raqib itu malaikat yang mengawasi, malaikat yang mencatat, kiraman katibin, yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap manusia. Maka sekurang-kurangnya ada 2 malaikat yang selalu standby untuk mengiringi seseorang. Kemanapun orang itu pergi, maka malaikat ini mencatat. Di pagi tanggal 9 Desember 2025, sedang wirid di Masjid Nurul Huda. Malaikat kan sudah hadir di situ. Kemudian kebetulan saat wirid itu bersandar di tiang tengah. Contoh saja. Sedang tertidur. Itu ditulis. Coba tengok yang tidur-tidur itu kena tulis. Jadi kena tulis oleh malaikat. Tapi masih untung tidurnya masih di masjid. Ditulis sedang menghayati. Jadi sebenarnya orang yang tidur itu mereka bukan tidur, menghayati. Jadi saking menghayati, akhirnya kemudian saking dia menikmati kajian itu, dia pejamkan matanya. Saya ini Ustaz, kenapa saya tutup mata? Sebenarnya kalau saya buka mata, fokus saya hilang. Tapi kalau tutup mata, bisa fokus telinga. Alhamdulillah. Fokusnya 3 menit. Masuk menit keempat, fokusnya semakin fokus. Mendapat catatan. Tapi Alhamdulillah, itu masih catatan kebaikan. Kenapa catatan kebaikan? Karena dia duduk di rumah Allah sedang beriktikaf. Kelak di akhirat,
dia akan temukan catatan itu. Jadi itu namanya amalan-amalan sederhana. Dianggap dia ke masjid itu, ya saya kan ke masjid untuk salat 5 waktu, itu kewajiban saya. Iya betul. Tetapi begitu dia duduk sejenak, maka Allah SWT sudah perintahkan malaikat tadi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di situ sudah ada malaikat raqib dan atid yang menulis. Misalnya ada seorang jamaah yang sudah lama sekali tidak datang ke Masjid Nurul Huda. Berarti kuranglah catatannya. Hari ini datang lagi ke Masjid Nurul Huda, dapat catatan. Catatan kebaikan di hadapan Allah. Kelak di akhirat, dilihat oleh Pak Beni. Rupanya ambo hadir waktu itu. Habis itu ambo hadir taruhilah katanya, insyaAllah. Semakin sering dia hadir, maka semakin banyak catatan-catatan itu yang akan ia terima. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan, maka terinput di situ. Jadi pagi ini Ibu Susi bersedekah untuk jamaah, mendapatkan catatan amal. Besok atau minggu depan Bapak ini lagi yang bersedekah, dapat catatan amal. Berlomba-lomba untuk memenuhi catatan-catatan amalnya. Jangan sampai nanti Bapak itu terus yang tertulis. Minggu ini dia lagi, minggu depan dia juga lagi, minggu depan dia juga lagi. Masa Pak Matondang aja yang ke sana, yang lain juga mesti ke sana lah. Kalaupun tak bisa ke sana, setidaknya adalah harta benda yang ikut ke sana. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhkan catatan-catatan amal kita. Karena ketika itu kata Allah SWT, fala ansabalahum wala yatasaalun. Tidak ada hubungan nasab. Suami tak akan tolong istri. Istri tak akan tolong suami. Anak tak akan tolong ayah. Ayah tak akan ingat dengan anak. Suatu ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, adakah seorang kekasih melupakan kekasihnya? Hal yadhkuru habibu habibahu. Apakah seorang kekasih melupakan kekasihnya? Ini kata Aisyah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, di 3 tempat seorang kekasih tak akan ingat dengan kekasihnya yang lain. Secinta apapun dia dengan suaminya, secinta apapun dengan istrinya, dengan keluarganya, itu tak akan ingat. Di 3 tempat. Silakan Bapak Ibu catat. 3 tempat. Yang pertama kata Aisyah, kata Rasulullah, amma indal mizan hatta yathqula au yakhiffa fala. Ketika ditimbangnya amal, apakah amal itu berat ataupun ringan, fala. Maka suami itu tak akan ingat dengan istrinya. Karena saat itu setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua kata Rasulullah, wa amma inda tatayuril kutub. Ketika selebaran-selebaran catatan-catatan amalnya diberikan kepada setiap orang. Saat itu setiap orang menerima rapor. Mana dia ingat dengan orang lain? Setiap orang diperintah oleh Allah untuk membaca. Dalam ayat lain Allah katakan, ha umuqra'u kitabiyah. Bacalah olehmu kitab-kitab catatan amalmu ketika itu. Akhirnya kemudian setiap orang disibukkan dengan bacaan-bacaan perjalanan hidupnya. Mulai di umur 15 tahun, akil balik. Dia tengoklah, pada hari itu saya ke sini bersama ini. Tahun ini. Berapa lama ia hidup, maka sebanyak itulah catatan yang ia dapati di dalam catatan-catatan amalnya. Maka fala kata Rasulullah, ketika itu seorang suami ataupun istri, bapa ataupun ibu tidak mengingat keluarga dan kawannya, istri suami dan tersebut. Kemudian yang ketiga, wa hina takhruju unukun minan nar. Ketika nanti akan melewati titian sirat. Inilah 3 tempat. Yang pertama ketika ditimbangnya amal. Yang kedua ketika pemberian catatan amal. Yang ketiga saat melintasi titian sirat. Karena setelah diberikan catatan itu Bapak Ibu, setiap manusia akan diperintah, dipaksa, bukan hanya diperintah, dipaksa untuk melewati sirat. Maka inilah ujung daripada perjalanan manusia itu. Kalau seandainya dia terjatuh,
maka berada dalam neraka jahanam. Karena siratul mustaqim tamuddu ala zahri jahannam. Siratul mustaqim itu terbentang di atas titian sirat. Maka ketika ia menemukan catatannya itu, disitulah mulai orang-orang yang amalnya kurang di dunia takut akan apa yang berlaku terhadap dirinya. Ini bagi yang kurang catatan amalnya. Tapi bagi orang yang catatan amalnya itu penuh dengan kebaikan, tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan mereka bergembira. Wa amman utiya kitabahu biyamini. Siapa yang kami berikan catatan amalnya dari arah kanannya. Ini maknanya adalah catatan-catatan kebaikan yang penuh dengan amal-amal soleh. Wa amman utiya kitabahu biyamini. Diberikan dari arah kanannya. Apa kata mereka? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka akan dikembalikan kepada ahli keluarganya dalam keadaan bersukacita. Ketika mereka temukan itu, oh ternyata nanti saya akan mendapati saya berada di surga ini, saya bersama si fulan ini. Diberikanlah wa amman fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kelak engkau akan dikumpulkan bersama keluarga-keluarga kamu dalam keadaan penuh kegembiraan. Apa tak senang hati dia? Ketika dia menerima catatan amal itu, semakin semangat untuk melintasi sirat. Karena ternyata keluarganya, istri atau suami, anak, cucunya juga mendapatkan catatan yang sama. Engkau akan dikembalikan bersama keluargamu dalam keadaan penuh kegembiraan, bersukacita, bersukaria. Sebagaimana ia dulu di dunia bergembira ketika keluarga besarnya berkumpul, maka di akhirat mereka juga akan bergembira. Namun kegembiraan di akhirat itu tidak ditentukan oleh unsur-unsur materi. Kegembiraan yang mereka dapatkan itu ditentukan oleh unsur-unsur amal yang dilakukan di dunia. Jika amal datuknya, moyangnya, cucu cicitnya ke bawah sama dengan pendahulunya itu, maka kata Allah, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Jadi rupanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kelak manusia menerima catatan amal itu, dia dilihatnya di sana. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum, keimanan itu diikuti oleh zuriyatuhum, oleh anak cucu mereka. Biimanin alhaqna bihim, kata Allah, kami pertemukan mereka. Makna pertemukan di situ, kata Imam Ibnu Katsir atau Imam At-Tabari, makna kami pertemukan di situ, kami kumpulkan. Sebagaimana dulu mereka di dunia berkumpul bersama keluarga besarnya, bersukacita, bersukaria, bahagia, maka kelak di akhirat kami akan kumpulkan juga mereka seperti mereka dahulu di dunia. Barometernya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkumpulnya itu tidak dasari iman, maka Allah katakan begini, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Siapa yang diberikan catatan amalnya dari arah belakang, arah punggungnya. Fasaufa yad'u subura. Maka mereka berteriak mencela diri mereka masing-masing. Wa yasla sa'ira. Dan mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Karena dulu mereka di dunia juga bergembira. Tetapi kegembiraan mereka itu didasari kekafiran. Gembiranya bukan karena keimanan. Mereka tidak mengumpulkan amal-amal ibadah semasa hidup dunia. Begitulah proses pemberian catatan amal. Lalu kemudian Allah katakan, diletakkanlah catatan amal itu. Kemudian sebagian orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena di dalamnya tidak ada satupun catatan yang tertinggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lalu kata Allah di situ, wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak satupun
seorang hamba dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Tidak satu pun amal ibadah kebaikan yang dilakukannya itu kecuali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang dahulu di masa mudanya banyak catatan kriminal, banyak catatan-catatan hitam? Apakah mereka juga akan mendapati catatan itu? Atau catatan itu sudah dihapus, sudah diputihkan? Jadi begini Bapak Ibu, kalaulah orang itu bertaubat sebelum meninggal dunia, maka catatan-catatan kriminalnya itu dihapuskan oleh Allah. Ditiadakan, diputihkan. Walaupun dosanya itu membumbung hingga ke langit. Walaupun dosanya itu sebanyak isi bumi ini. Kalau dia datang kepadaku, maka aku akan ampunkan, kata Allah. Lau balagat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosa seorang itu membumbung hingga ke langit. Summa lakitani. Kemudian dia menemuiku. Maksudnya di dunia sebelum meninggal. Summa lakitani lam tusyriku bi. Dia bertaubat, meminta ampun dan tidak mengulangi, tidak berbuat syirik lagi. Ghafartu lahu wala ubali. Aku ampunkan dosa-dosanya dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa mereka itu. Begitulah rahmatnya dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dosa dengan Allah itu sangat mudah untuk diselesaikan. Tetapi beda halnya dengan sesama manusia. Ini yang banyak manusia nanti terseret di akhirat. Sesama manusia ini yang paling berat. Karena ketika berada di ujung titian sirat, ada orang yang akan masuk surga. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Dikiringlah mereka ini menuju pintu surga dan penjaga surga itu mengatakan salamun alaikum, selamatlah kalian. Ketika dia ingin masuk dalam surga itu, ternyata orang ini dipanggil. Ada yang menghalanginya. Di antara yang menghalanginya adalah anaknya sendiri. Kenapa anaknya, Ustaz? Karena ternyata di dunia anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibina, tidak diberi pendidikan, dibiarkan begitu saja. Tidak diberikan pendidikan yang baik, tidak diarahkan ke jalan yang baik, sehingga anak ini na'udzubillah menjadi orang jahat, menjadi orang pendosa sampai akhir hayatnya. Lalu kemudian anak ini nanti kelak akan minta kepada Allah, ya Allah, saya tidak redha orang tua saya itu masuk surga. Kenapa, kata Allah? Karena saya ini adalah kewajibannya. Saya ini adalah anaknya, dia memiliki kewajiban yang harus ia tunaikan. Dulu di dunia saya tidak pernah diarahkan untuk kebaikan. Saya tidak dipaksa untuk beribadah. Saya dibiarkan begitu saja. Maka pada hari ini saya menuntut kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia telah lalaikan semasa hidup di dunia. Akhirnya kemudian Bapak Ibu dipanggillah orang tua ini. Dipanggillah orang yang bersangkutan ini. Ketika dipanggil ditanyain, apakah itu anakmu? Jawabannya, iya, itu anak saya. Apakah engkau telah memenuhi kewajibanmu sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu? Maka dibukalah catatan amal tadi. Ternyata benar, dia temukan di catatan amalnya itu, dia tidak mempedulikan anaknya. Dan itu banyak kita lihat hari ini. Anak-anak pang itu Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu bukanlah gembel semuanya. Mereka itu banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mapan orang tuanya. Tapi mereka itu anti mapan. Karena ayahnya entah di mana, emaknya entah di mana, anaknya hidup sebatang kara. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak daripada orang tuanya. Saya baca satu buku, ini agak melebar sedikit. Salah satu penyebab seseorang itu bisa jadi jahat, atau na'udzubillah sampai menjadi seorang ateis. Itu salah satu penyebabnya buruknya hubungan ayah dengan anak.
disebut ayah. Karena ayah itu diumpamakan oleh mereka seperti seorang hamba dengan Tuhan. Anak dengan ayah itu umpamakan seperti itu. Ini disebutkan oleh seorang pemikir Perancis, pemikir Jerman yang bernama Paul Weiss. Dia katakan dalam bahasa Inggrisnya begini, The Theory of Defective Father. Apa artinya itu kira-kira tuh Pak Ketua? The Theory of Defective Father. Defective father itu tidak kepedulian orang tua terhadap anak, ayah. Karena bukan ibu yang disebut. Karena semua tanggung jawab itu ada pada bapak. Maka ternyata orang-orang yang menyimpang di masa tuanya, ataupun sampai dia sesat, ataupun menjadi seorang ateis, itu disebabkan buruknya hubungan ayah dengan anak. Jadi ternyata itu bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Dan di dalam Islam, hubungan yang buruk antara bapak dengan anak tidak diberi pendidikan semasa kecil, maka itu menyebabkan seorang bapak kelak terseret ke dalam perkara yang besar. Semestinya dia sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata karena sang anak ini tidak ia pedulikan, tidak ia perhatikan sama sekali, maka tanggung jawab itu tidak ia tunaikan sebagaimana mestinya. Akhirnya orang tua ini Bapak Ibu tertunda masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi nanti. Maka itu dia sudah temukan di dalam catatan amal tadi. Karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi, sekecil apapun yang dia lakukan semasa hidup di dunia, maka amalan itu tidak pernah tertinggal. Semua tercatat rapi. Maka disitulah manusia mencela dirinya bagi orang-orang yang amalnya sangat sedikit sekali. Jadi kalau kita urutlah satu persatu, amal solat termasuk di situ, puasa tercatat di sana, zakat, haji, kemudian membantu saudaranya ketika di dunia ini. Melihat hari ini saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, apa kontribusimu ketika di dunia? Ternyata kontribusinya dia salurkanlah sebagian hartanya untuk mereka. Ketika dia salurkan hartanya itu, Allah balas. Kelak di akhirat, dia temukan catatan amalnya. Inilah salah satu yang menyebabkan seseorang mudah urusannya di mahsyar. Tiba-tiba dia mudah saja. Kenapa orang ini dipermudah oleh Allah? Karena dulu di dunia memudahkan urusan saudaranya. Jadi efeknya Bapak Ibu, ketika seorang memudahkan urusan saudaranya di dunia, kelak di akhirat Allah akan mudahkan urusannya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat kelak. Jadi jangan heran nanti melihat ada orang yang tiba-tiba ringan saja urusannya, mudah saja, lancar, tidak ada persoalan sedikit pun. Ternyata ada amalan-amalan di dunia orang lain tak tahu. Ternyata secara diam-diam dia sudah memudahkan urusan orang lain, meringankan beban saudaranya. Ini orang kelak ketika ia temukan catatan amalnya itu, maka ia katakan inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kami hidup di dunia, kata mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, tidak ada orang yang bisa menolong dirinya ketika itu kecuali dirinya sendiri. Tidak ada catatan amal yang ia terima ketika itu kecuali apa yang sudah ia torehkan semasa hidup di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian dapat. Wa in asatum falaha. Keburukan yang kalian lakukan, keburukan pula yang akan kalian terima. Maka oleh karena itu, andailah dulu ketika kita masih muda-muda melakukan banyak keburukan, masih terbuka lebar pintu-pintu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubatnya dan menerima semua amal-amal kita serta menghapuskan seluruh
keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang maksud dengan pemberian catatan-catatan amal. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bersama dengan Bapak Jagat. Baik. Nanti pada masa Ya. ketika kita menzalimi orang, Ya. kita menzalimi orang atau berhutang kepada orang, kita nanti akan mencari orang itu dulu, meminta maaf sebelum dia memaafkan kita belum bisa masuk surga. Ya. Nah, pertanyaan sebaliknya, kita yang dizalimi ini, ya, apakah juga akan menunggu orang itu supaya kita masuk surga? Baik. Karena dia nyari kita. Ya. Kalau kita dulu nanti dia sama kita. Ya. Atau kita dia datang ke dalam surga menemui kita. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, logikanya macam orang nagih hutang lah. Pas kita cari tak di rumah. Ada pula orang yang berhutang dengan kita. Pas dia cari kita tak di rumah pula. Ya. Jadi begini. Ketika yauma tubla as-sarair, pada hari itu setiap yang tersembunyi terlihat. Jadi artinya tidak ada apa namanya, kalau kita bertemu di jalan itu berselisih jalan. Tidak ada istilahnya berselisih jalan. Karena ketika itu semuanya sudah terkoneksi. Inilah logika saya, Pak. Karena yauma tubla as-sarair. Karena ketika itu tak ada yang tersembunyi. Jadi memang tampaklah si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Jadi ketika itu yauma tubla as-sarair. La takhfa minkum khafiyah, kata Allah. Tak ada yang tersembunyi ketika itu. Jadi kalau memang logika itu kita bawakan ke dunia, bisa jadi. Bisa jadi saya datang ke rumah dia tak di rumah. Besok dia datang ke rumah saya pun tak di rumah pula. Berselisih jalan namanya. Tapi kalau di akhirat, semuanya sudah terpajang. Jadi di situ ada namanya nanti ardun. Ardun itu penampakan amal. Jadi di akhirat itu ada namanya penampakan amal. Gimana model penampakan amal ini, Ustaz? Ya bisa jadi semacam layar ini, Pak. Jadi tampaklah amal. Dan setiap orang hanya memikirkan dirinya masing-masing. Ambo rupanya ada sama si fulan kok. Si fulan kok rupanya dulu persalahan sama ambo. Maka disitulah ia selesaikan. Kalau tidak ia selesaikan di dunia. Maka ketika berada di sebuah tempat namanya qantarah, di situ kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'khadhu hasanatuhu. Maka amal-amal orang ini, orang yang dizalimi tadi atau sebaliknya, maka diberikanlah kepada orang yang dizaliminya dulu di dunia. Jadi setiap orang yang menzalimi itu dia akan mempertanggungjawabkan kepada orang dizalimi itu. Andailah misalnya kita yang terzalimi. Apakah mereka mencari kita sementara kita sudah di surga? Kalau begitu logikanya berarti macam menerima bantuan BLT berarti ya. Apa ini dah selesai dia dah pulang ke rumahnya. Kan begitu kan logikanya. Jadi sebelum itu semua terjadi, sebelum seorang itu masuk surga, coba lihat di Quran surat, kalau tak salah surah Al-Hijr ayat 45. Wa ala sururim mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa iri dengki, rasa benci, segala persoalan dunia itu tidak ada lagi pada diri seseorang. Ketika mereka masuk surga, tidak ada persoalan lagi. Artinya sudah selesai. Coba lihat kalau tak salah Al-Hijr ayat 45. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kapan prosesnya kami cabut rasa iri dengki, rasa semacam rasa di situ? Kapan masanya? Ketika mereka sebelum masuk surga. Makanya nanti dalam surga tidak ada yang namanya cemburu, tidak ada yang namanya iri hati, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang terkait dengan orang lain. Karena sebelum itu sudah
sudah dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu informasi yang kita dapat dari Al-Qur'an. Tapi kalau bicara teknisnya seperti apa, memang agak sulit. Karena kalau bicara teknis itu berarti kan sudah kita harus misalnya teknis, nanti mana tahu Ustaz ditunggunya pula di sudut itu Ustaz. Engkau kan dulu bersalah dengan saya, marilah kita selesai. Itu kan teknis. Nah kalau teknis ini memang persoalan akhirat berat untuk dijelaskan. Allah SWT memberikan garis besarnya. Nah, misalnya ketika itu kalau ada persoalan, maka diauratkanlah, ditampakkanlah amal-amalnya itu. Maka ketika dia lihat layar, mungkin bisa jadi layarnya itu ukurannya bisa jadi 1.000.000 meter, wallahu alam. Ini tak bisa pula kita gambarkan. Ada kemarin yang bertanya begini. Ini pertanyaan logika dunia. Malaikat kan memanggil manusia. Halumma ila rabbikum, kata malaikat. Muhtiina ila da'. Dipanggil oleh malaikat. Yang dipanggil ini seluruh manusia. Manusia itu jumlahnya tak tahu kita berapa banyak. Bisa jadi nanti 1 triliun. Bisa jadi 1.000 triliun. Wallahu alam. Kita tak tahu nanti berapa jumlah manusia. Taruhlah misalnya 1.000 triliun. Sementara malaikat itu yang memanggil dari depan. Pertanyaannya, kata orang ini, apakah yang di belakang sana dengar Ustaz? Perlu speaker nggak di situ Ustaz, kata dia. Karena yang di belakang sana kan nggak dengar tuh. Tadi kan kata Ustaz dipanggil. Marilah kalian menuju Tuhan-Tuhan kalian. Logika orang ini, lah yaudah yang belakang tuh besok Ustaz. Kan banyak manusia tuh, 1.000 triliun manusia. Sementara jarak 100 kilo saja sudah nggak bisa didengar, apalagi ribuan kilo. Kalau logika manusianya memang tak bisalah didengar. Tapi kalau kita cari cara untuk memahami itu mudah sebenarnya Bapak Ibu. Contohnya, kalau kita berangkat umroh, suara pembimbing kita itu tetap kita dengar meskipun pembimbing kita tidak di samping kita. Betul atau tidak? Pakai speaker telinga. Mungkin yang umroh pakai speaker telinga, walaupun pembimbingnya sudah jauh di depan, labbaik Allahumma labbaik, tetap terkoneksi ke telinga jamaahnya. Bisa jadi, akan bisa jadi. Bisa jadi di akhirat nanti setiap orang sudah ada speaker di telinganya. Sehingga malaikat itu tinggal ngomong dia sekali. Pergilah cepat kalian mencari Tuhan kalian. Nah kalau ini ingin kita cari jawabannya. Tapi insya Allah kita tidaklah sampai sedetail itu mempertanyakan. Kadang pertanyaan sebagian orang itu aneh Bapak Ibu. Kemarin ada lagi yang lebih aneh. Ustaz, kalau orang beriman masuk surga Ustaz, dia sudah mendapatkan nikmat, hidup senang, apapun tak dibutuhkan lagi. Karena di surga itu, apapun yang kita inginkan sudah datang. Jadi Allah sebagai pemberi rezeki itu nggak perlu lagi. Di neraka, orang yang masuk neraka, maka mereka mendapatkan azab. Kalau orang beriman sudah masuk surga, dan dia tidak butuh lagi kepada rezeki, kepada kehidupan, nggak ada mati hidup, di neraka juga demikian. Lalu kerja Tuhan apa Ustaz, kata dia. Jadi yang ditanyanya kerja Tuhan, Pak. Apa kerja Tuhan lah Ustaz? Kan rezeki sudah nggak perlu lagi. Allah sebagai yang menghidupkan, tak ada lagi yang lahir. Untuk mematikan, tak ada lagi yang mati. Bencana, tak ada bencana. Ini apa kerja Tuhan Ustaz, katanya. Jadi kata salah seorang jamaah itu bilang, kerja apa lah dipikirkan kan ya, jangan kerja Tuhan lah ya, katanya. Jadi terlalu melogikakan tadi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitulah. Karena di akhirat itu Bapak Ibu, Nabi menggambarkan begini, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah pula terlintas di hati manusia. Yang sesungguhnya itu. Yang sebenarnya itu tak pernah terbayangkan oleh kita. Al-Quran dan hadis hanya memberikan kisi-kisi. Nanti di surga itu ada rumah. Rumahnya tipe berapa Ustaz, kata kawan? Tipe 65, tipe 100. Surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah. Jannah itu artinya kebun. Kami tak perlu ke surga lagi Ustaz, katanya. Kenapa? Kami sudah punya kebun di dunia ini. Jadi bukanlah seperti yang dibayangkan oleh manusia. Begitu Pak Beni. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain?
Silakan Pak Indra. Dari penjelasan Ustaz tadi, saya sangat tertarik. Baik. Kalau demikian, berarti malaikat yang sangat dekat sama kita. Iya. Karena semua pelaku baik salah, dia tahu. Iya. Saya nggak tahu nih malaikat ini ada di mana. Iya. 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 Yang jadi pertanyaan, begitu dekatnya Rakib dan Atid ini bersama kita di tubuh kita, kapan malaikat Atid ini tidak bersama kita? Dia menjauh. Baik. Yang kedua, Iya. bagaimana dengan sedekah jariah? Iya. Sedekah jariah ini kan yang manusia sudah mati, Iya. cuma pahalanya kan. Iya. Nah, ini bagaimana konsep malaikat rakibnya dengan sedekah jariah ini? Nah, terima kasih. Baik. Ya. Itu jawabannya bisa dengan dalil, bisa dengan logika nanti. Ya. Nah, yang pertama dengan dalil dulu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, di mana posisinya? Ya, posisinya yang selalu mendampingi manusia. Mendampingi di sini tidak selalu dipahami berada di samping kita. Mendampingi itu tidak selalu dipahami ada di samping kita. Raqib itu pengintai. Pengintai itu selalu samping kita atau tidak? Seorang yang bekerja di perusahaan, ini contoh Pak Ketua dulu, sebagai kepala PPT, apa PPT? Sebagai kepala perusahaan, dia PTP 5. Ketika dia mengawasi anggotanya, apakah selalu berada di samping anggotanya itu? Tidak. Bisa dengan sistem. Sistemnya sudah jelas. Sebelum pulang nanti cek caps lock, kemudian disiapkan CCTV, kemudian dibuatkan laporan-laporan. Nah, jadi kalau kita menjawab dengan logika tadi, bahwasanya tidak selalu yang disebut mendampingi itu berada di kiri kanan kita. Bisa dari jarak jauh, bisa dari jarak dekat, mendampingi. Saya menulis disertasi S3. Saya didampingi oleh dosen, seorang profesor. Apakah profesor ini selalu bersama saya atau tidak? Tidak selalu bersama saya, tapi jelas pendampingnya itu terus bersama saya sampai saya selesai. Jadi makna mendampingi itu atau berada di sisi kita tidak selalu betul-betul fisiknya yang berada di kiri kanan kita. Tetapi dia mengawasi dimanapun orang itu berada setiap saat. Bisa jadi di jarak dekat, bisa jadi di jarak yang jauh. Jadi tidak di dalam perut, tidak di dalam badan kita. Atau misalnya seperti dalam ayat dikatakan, saking dekatnya Allah itu dengan manusia, min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kalian. Allah itu dekat dengan manusia, tapi lebih dekat daripada min hablil warid, kata Allah. Aku itu lebih dekat daripada urat nadinya. Bukan berarti Allah itu dalam tubuh kita. Ketika konsep yang dikatakan Allah dalam tubuh kita karena lebih dekat dari urat nadi, itulah terjadi konsep manunggaling. Pernah dengar manunggaling? Seseorang yang menyatu dengan Allah. Allah saya Allah. Di sinilah kekilan. Bukan begitu maksudnya. Jadi ketika Allah itu dekat dengan manusia, lebih dekat daripada urat nadi, bukan berarti Allah itu dalam tubuh kita. Tidak. Dia mengawasi. Makanya salah satu sifat Allah sebut muraqabah. Muraqabah dari kata raqabah. Raqib. Raqabah. Sifat Allah muraqabah. Yang mengawasi, yang memantau. Raqib itu artinya pengawasan. Kiraman katibin, yang menulis setiap saat. Dan tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai manusia itu meninggal. Setelah meninggal, yang dicatat bukan lagi amalannya yang dia lakukan itu. Tetapi yang dicatat adalah amalan yang sudah ia lakukan, ia tinggalkan dalam hidup dunia. Solatnya masih dicatat atau tidak? Tidak, karena tak ada solatnya lagi. Puasanya sudah tidak lagi. Kemudian
apa yang berkaitan dengan personal. Kalau haji umroh, jika diniatkan oleh orang yang hidup, ayah meninggal, diniatkan oleh anaknya, kebetulan anaknya umroh, maka niatnya itu dicatatlah oleh malaikat yang mendampingi sang anak itu, dan catatan itu diberikan untuk orang yang sudah meninggal tadi. Saya ulang lagi. Mereka itu berhenti mencatat kita kapan? Setelah meninggal. Karena ke Masjid Nurul Huda tentu tidak ada lagi ini catatnya, sudah tidak ada orangnya. Ikut wirid, baca Quran, salat, puasa, dia sudah tidak lakukan lagi. Tapi ada amalan-amalan ketika anaknya, keluarganya, kawannya melakukan itu dan dia niatkan untuk almarhum, maka kemudian malaikat yang bersama orang itu mencatat kebaikannya. Oh, ternyata amal kebaikan ini dikhususkan untuk almarhum. Oh, ternyata sedekahnya ini dikhususkan untuk almarhumah. Oh, ternyata hajinya yang tahun ini rupanya haji badal. Saya niatkan untuk ayah saya. Oh, ternyata umrohnya ini umroh badal. Diniatkan untuk saya. Nah, inilah amalan-amalan yang terus bertambah bagi si mayit. Bagi orang yang sudah meninggal. Nah, jadi nanti di akhirat bagaimana Ustaz catatan ini? Apakah ketukar-ketukar, keliru? Tentu tidak, karena sudah dikhususkan ketika di dunia. Niatnya untuk siapa? Untuk si fulan. Maka di situ penting niat dalam beramal. Penting niat itu Bapak Ibu. Pagi ini misalnya seseorang yang bersedekah untuk jamaah, besok si fulan yang bersedekah. Pastikan di awal niatnya untuk siapa? Karena niat itulah yang menjadi barometer amal itu diterima atau tidak. Dan niat itu menjadi barometer untuk siapa amal itu dilakukan. Begitu yang saya pahami Pak Indra. Baik, tafadhol. Perbuatan sholat itu kan berpahala. Cuma kalau kita masih berencana, kan juga malaikat terakhir juga mencatat kebaikan. Ya. Bagaimana pada posisi manusia ini yang melamun, melamunnya kan setengah sadar, ada sadar setengah sadar. Ada yang melamun yang baik-baik. Ya. Apakah mereka terakhir mencatat kebaikan? Kalau tidak sadar lagi berhenti. Ya. Tidak sadar. Ya. Cuma lebih bagus. Tidak sadar lebih. Ya. Apakah mereka terakhir mencatat sebagai kebaikan? Baik. Ya. Jelas konsep yang dicatat itu adalah konsep amal ibadah. Kalau tidur, mimpi dalam tidurnya itu, bukan itu yang menjadi substansi. Tetapi yang dicatatnya itu tidurnya itu. Tidurnya itu tidur ibadah atau tidak? Ternyata tidurnya itu tidur ibadah. Maka dicatatlah selama dia tidur termasuk dalam ibadah. Sebelum tidur dia berdoa, berwudu dan sebagainya. Oh, ternyata tidurnya itu dinilai ibadah. Iya. Tidurnya seorang muslim itu dinilai ibadah. Kalau dia di masjid Ustaz tetap ibadah. Jadi yang dihitung itu Pak Indra amalnya tadi. Kalau yang di alam dalam mimpinya ini masuk dalam skop amal tidurnya itu. Sampai di sini bisa dipahami Pak Ibu? Ya. Nah, yang melamun-lamun tadi ya sama juga lah seperti itu. Silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Iya. 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 Waalaikumsalam. Itu tidak salah. Masuk surganya manusia karena ridho Allah. Dan Rasulullah itu masuk surga juga karena ridhonya. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara untuk mendapatkan ridho Allah? Supaya ridho Allah itu tercurah kepada kita. Gimana caranya? Amal itulah. Nah, memang masuk surga itu banyak pintu. Ada orang yang masuk surga dari pintu royan, karena puasanya rajin. Ada orang masuk surga dari pintu sedekahnya, karena sedekahnya rajin.
ada orang masuk surga dari pintu zikirnya, dari pintu solatnya. Jadi masuk surga itu banyak jalan. Nah, kalau kita bisa menempuh semua jalan itu, itulah yang lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, jangan pula tidak ada sama sekali. Jadi amal-amal inilah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang biasa dijawab oleh para ulama. Kalau kita logikakan Bapak Ibu. Kalau kita logikakan, seorang karyawan agar disayang oleh atasannya, caranya gimana? Rajin kerja, datang tepat waktu, tidak banyak membantah. Jujur. Nah, inilah cara seorang karyawan untuk mendapatkan kesenangan hati atasannya. Keredoan atasannya. Begitu juga dengan manusia. Dia datang 5 waktu ke masjid, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ini adalah amalan-amalan kita untuk menggait ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah tak mungkin tiba-tiba langsung turun. Tidak ada amal, tidak ada kebaikan, tidak ada yang dibanggakan, tiba-tiba dia mendapat ridhonya. Maka di sini nanti akan kena konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan membalasi seseorang sesuai yang ia lakukan. Begitu, Pak. Ya, ada lagi silakan. Ya. Baik. Siratul Mustaqim itu di ujung perjalanan akhirat. Sementara timbangan amal itu sebelum itu. Ya, orang yang beramal, timbangan amal kebaikannya banyak. Fa amma man thaqulat mawazinu, timbangan amal kebaikannya banyak. Fa huwa fi isyatir radiyah, maka berakhirlah dia di dalam surga. Sementara ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau yang ditanyakan adalah bahwasanya ada namanya yaumul mizan. Untuk apa mizan ini? Untuk menakar amal baik dan amal buruk. Setelah ditimbang itu amal, lalu kemudian diberikan catatannya. Setelah diberikan catatan, maka setiap orang sudah melihat di mana ia akan berakhir. Disinilah dipaksa setiap orang untuk melintasi titian sirat. Nah, karena amalnya yang banyak tadi, Allah SWT mudahkan perjalanannya. Sampailah ke seberang, sampailah ke depan pintu surga. Kalau amalnya sedikit, maka ketika dia mulai melangkah, di situ ada yang nanti bergelayutan, ada yang tersungkur dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya pahami dari pertanyaan Pak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.